Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idafaren Effendi dengan NPM 2241265. Saya akan membuat video tentang menjelaskan judul dan model dari penelitian saya, terus menjelaskan setiap langkah uji data mulai dari persiapan data Excel sampai dilanjutkan dengan uji-uji berikutnya. Terus itu, saya akan menjelaskan setiap output yang dihasilkan sesuai dengan yang ada pada kaidah-kaidah yang dijelaskan pada perkuliahan statistika penelitian. Oke, yang pertama itu judul penelitian saya adalah pengaruh transformational leadership, employee engagement, dan organizational learning terhadap organizational performance dengan organizational resilience sebagai variabel mediasi. Penjelasan judul ini menunjukkan bahwa penelitian saya bertujuan untuk menganalisis bagaimana 3 variabel utama dalam organisasi, yaitu jumlah hipotesis dalam model saya ini mengandung 9 hipotesis yang terdiri dari hipotesis pengaruh langsung atau bisa disebut direct effect. Itu ada 6 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu ada transformational leadership berpengaruh positif terhadap organizational performance. Terus hipotesis kedua itu ada transformational leadership berpengaruh positif terhadap organizational resilience. Terus hipotesis ketiga juga ada employee engagement berpengaruh positif terhadap organizational resilience. Terus yang keempat itu ada hipotesis organizational learning berpengaruh positif terhadap organizational resilience. Terus hipotesis yang kelima itu ada organizational learning berpengaruh positif terhadap organizational performance. Terus hipotesis yang keenam itu ada organizational resilience berpengaruh positif terhadap organizational performance. Hipotesis berpengaruh tidak langsung atau bisa disebut sebagai mediasi ada 3. Yang pertama itu transformational leadership berpengaruh terhadap organizational performance dimediasikan oleh organizational resilience. Terus ada employee engagement berpengaruh terhadap organizational performance dimediasikan oleh organizational resilience. Yang terakhir itu ada organizational learning berpengaruh terhadap organizational performance dimediasi oleh organizational resilience. Jadi total ada 9 hipotesis dengan 6 hipotesis langsung dan 3 hipotesis mediasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang bagian langkah-langkah dari uji data Excel dan dilanjutkan dengan uji berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses persiapan data Excel serta pengujian data menggunakan aplikasi yang saya pakai itu SmartPLS yang saya gunakan dalam penelitian saya. Oke, yang pertama-tama data yang saya gunakan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 350 responden yang merupakan karyawan dari berbagai perusahaan ekspedisi di Kota Batam. Kuesioner tersebut menggunakan skala 1 sampai dengan 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai hingga sangat setuju. Setelah data dikumpulkan, saya melakukan input ke dalam file Excel. Pada tahap ini, saya memastikan seluruh data diolah dan dibersihkan, seperti menghapus data yang tidak lengkap, duplikat, atau jawaban yang tidak logis. Setiap butir pertanyaan ditempatkan dalam kolom tersendiri, dan setiap responden menjadi satu baris data. Penamaan variabel disesuaikan agar mudah dikenali dalam proses input ke aplikasi SmartPLS. Selanjutnya data Excel tersebut diekspor dalam format untuk dapat diimpor ke dalam aplikasi SmartPLS. Di dalam SmartPLS saya membangun model struktural dan model pengukuran sesuai dengan hipotesis penelitian yang terdiri dari variabel-variabel seperti transformational leadership, employee engagement, organizational learning, organizational resilience, dan itu terakhir ada organizational performance. Pengujian yang dilakukan itu meliputi ada uji validitas indikator menggunakan nilai autoloading dengan kriteria itu di atas 0,5, uji validitas konstruk melalui nilai AVE itu di atas 0,5 juga. Terus selanjutnya ada uji reliabilitas dengan Cron Base Alpha dan Composite Reliability itu di atas 0,7, serta pengujian hipotesis melalui nilai T statistik dan P value. Itu di T statistik itu nilainya di atas 1,96 dan P value
yaitu di bawah 0,05. Dari hasil pengolahan data di aplikasi yang saya gunakan yaitu Smart PLS, sebagian besar indikator terbukti valid dan reliable, serta pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antar variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, proses persiapan data yang rapi, pengujian menggunakan Smart PLS memungkinkan analisis statistik yang kuat dan dapat dipercaya dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Lalu saya menjelaskan hasil output yang dihasilkan dari pengolahan data menggunakan aplikasi yang saya gunakan yaitu Smart PLS dalam penelitian ini. Itu yang pertama ada output overloading. Output pertama dalam nilai overloading yang menunjukkan seberapa besar indikator merefleksikan konstruk atau variabel. Kriteria validitas indikator yaitu nilai di atas 0,5. Dalam penelitian ini, hampir seluruh indikator memiliki nilai overloading di atas 0,5, yang berarti itu valid, kecuali satu indikator dari variabel transformational leadership yang nilainya di bawah 0,5, sehingga dianggap tidak valid dan tidak dilanjutkan dalam analisis. Yang kedua ada output AVE. Output selanjutnya adalah nilai AVE yang mengukur validitas konstruk atau convergent validity. Nilai AVE yang baik harus lebih besar dari 0,5. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel memenuhi syarat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk telah memiliki validitas convergent yang baik. Terus selanjutnya ada output count-based alpha dan composite reliability, atau bisa kita sebut uji reliabilitas. Output berikutnya adalah pengujian reliabilitas yang bertujuan mengukur konsistensi internal antar indikator dalam satu konstruk. Nilai count-based alpha dan composite reliability di atas 0,7 menandakan bahwa konstruk tersebut itu reliable. Berdasarkan output, seluruh variabel menunjukkan nilai di atas ambang batas, yang berarti semua variabel dalam model memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya itu juga ada output direct effect, atau bisa kita sebut pengaruh langsung. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis untuk pengaruh langsung antar variabel. Hasilnya bisa dilihat ditunjukkan melalui nilai T statistik dan p-value. Jika T statistik itu lebih dari 1,96 dan p-value itu 0,05, maka pengaruhnya signifikan. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar jalur hubungan antar variabel memiliki pengaruh yang signifikan, seperti antara transformational leadership terhadap organizational performance, organizational learning itu terhadap organizational performance, dan ada organizational resilience terhadap organizational performance. Terus ada output direct effect atau pengaruh mediasi. Output ini menguji apakah suatu variabel mempengaruhi variabel lain melalui variabel mediasi. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel organizational resilience terbukti memediasi hubungan antara transformational leadership dan employee engagement terhadap organizational performance. Namun, hubungan mediasi antara organizational learning dan organizational performance melalui resilience tidak signifikan. Terus, itu yang terakhir ada output R-square. Output R-square menjelaskan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam hasil saya, nilai R-square untuk organizational resilience sebesar 0,642 dan organizational performance itu sebesar 0,670. Nilai ini termasuk dalam kategori moderator too strong, yang menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik. Oke, itu penjelasan dari setiap langkah uji data, penjelasan dari judul dan model penelitian, serta setiap output yang dihasilkan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Demikian
penjelasan saya terkait seluruh output statistik yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan Smart PLS. Keseluruhan hasil ini mendukung analisis hipotesis yang dibangun dalam model serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antar variabel dalam konteks manajemen dan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.